Putri dengan ketakutan menemukan bahwa kelinci putih kesayangannya ternyata menjadi hidangan suami dan wanita licik itu. Untuk pertama kalinya ia begitu marah. Langsung membalikan seluruh meja makanan dan minuman. Bahkan dengan marah hampir mencekik wanita licik itu di tempat. Suaminya menamparnya dengan keras dan bertanya apakah dia sudah terlalu kelewatan. Putri sama sekali tidak mundur. Membalas bahwa kalimat itu seharusnya ditujukan untuk suaminya. Suaminya langsung merasa sedikit bersalah karena dia belum pernah melihat ekspresi mengerikan seperti itu di wajah sang putri. Bagaimanapun dia tahu dengan jelas bahwa dirinya hanyalah pengganti. Ternyata 3 tahun lalu, satu-satunya cinta sejati sang putri gugur di medan perang karena terlalu merindukan. Ia akhirnya jatuh sakit dengan gangguan bipolar parah. Sampai pada hari itu, ia bertemu seorang pria yang sangat mirip dengan kekasihnya, terutama tahi lalat air mata di sudut matanya, menjadi kunci untuk menyembuhkan gangguan bipolarnya. Maka ia pun meminta kaisar untuk menikahkannya dengan pria itu. Setelah menikah, ia memperlakukannya seperti kekasih sejatinya, bahkan menyesuaikan makanan setiap hari sesuai seleranya. Hal ini membuat pria itu yang tidak tahu apa-apa mengira Putri benar-benar mencintainya. Sejak saat itu, ia pun semakin berani dan lancang. 3 bulan kemudian, ia membawa wanita licik yang sedang hamil datang ke istana, mengumumkan bahwa 7 hari lagi, ia akan menikahinya sebagai istri kedua, setara dengan Putri Agung yang mulia. Bahkan para pelayan pun tak bisa menahan amarah, karena semua kehormatan pria itu didapat berkat dukungan sang putri. Namun demi bisa melihat wajah yang mirip kekasihnya setiap hari, Putri tidak hanya setuju pria itu menikahi wanita licik itu, bahkan menyiapkan rumah pernikahan terbaik untuk mereka. Karena sebenarnya ia tidak pernah mencintai pria itu. Semua toleransinya terhadap kelakuan pria itu hanya karena tahi lalat air mata di sudut matanya, yang menjadi satu-satunya penawar rindu terhadap kekasihnya. Karena gangguan bipolar yang semakin parah, Putri kembali memanggil tabib istana untuk berobat. Namun tabib mengatakan penyakitnya berasal dari hati. Segala hal tentang kekasihnya harus ditangani dengan hati-hati. Jika kehilangan kendali, akibatnya akan sangat mengerikan. Pada saat ini, pria itu membawa wanita licik masuk ke kamar Putri, mengatakan bahwa wanita licik tidak nyaman tinggal di kamar lama, dan merasa kamar Putri lebih cocok untuk merawat kehamilannya. Demi menyenangkan hati pria itu, Putri langsung setuju. Ini membuat wanita licik yakin bahwa Putri sangat mencintai pria itu, sehingga saat ia melihat gelang giok berharga yang dipakai Putri, ia langsung berniat jahat, dengan sengaja memegang tangan Putri dan memperlihatkannya kepada pria itu. Pria itu pun langsung mengusulkan agar Putri memberikan gelang itu kepada wanita licik sebagai mahar, tanpa tahu bahwa gelang itu adalah simbol cinta Putri dengan kekasihnya. Tidak seorang pun boleh merebutnya. Akhirnya, Putri hanya melepas sebuah tusuk emas di rambutnya dan memberikannya kepada wanita licik. Namun wanita licik tidak puas, memaksa pria itu untuk merebut gelang dari tangan Putri, bahkan berniat memakainya saat pernikahan, agar semua orang tahu kedudukannya. Sementara di sisi lain Putri hanya bisa menangis, menatap gelang kenangan sambil mengenang kekasihnya. Bahkan pelayan pun menyarankan, sudah 3 tahun berlalu, sudah saatnya untuk melepaskannya. Keesokan harinya, pria itu kembali datang untuk meminta gelang, namun dia tidak tahu bahwa kesabaran Putri terhadap dirinya hanya karena tahi lalat air mata itu. Sementara wanita licik hanyalah orang asing yang tidak berarti. Mustahil ia akan menyerahkan benda kesayangannya. Melihat Putri tetap bersikeras menolak, pria itu mulai memiliki niat jahat terhadap gelang itu, berpura-pura menyerah. Namun saat Putri lengah, ia diam-diam mencuri gelang itu dan memberikannya kepada wanita licik. Saat hari pernikahan tiba, ia mengira Putri akan seperti biasa dan membiarkannya saja. Namun tak disangka Putri mengamuk dan membuat keributan besar di lokasi pernikahan.